gelap ya, emang begitu ini Gelap. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Usikum bi nafsi bittaqwallah faqad fajral muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Marilah senantiasa kita selalu tingkatkan iman dan takwa kita. Kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai anugerah, terutama adalah nikmat iman, termasuk iman yang baik, iman Islam, dan juga kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk mengkaji, mengaji, dan semoga semuanya menjadi sarana kita, amal baik kita yang nanti bisa kita petik di hari kiamat, di yaumul akhir. Salawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah pengajian pada malam hari ini kita awali dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan basmalah kita dimudahkan dan apa yang kita lakukan akan mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kita lanjutkan untuk memahami surat Yasin. Kita lanjutkan ke ayat 36. Nanti sampai berapa ayat ya? Kita awal dari ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari apa yang ada pada diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Ini ayat ini, Pak, dari Allah kita, subhanalladzi, maha suci Allah yang telah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ada pagi, ada sore, ada laki, ada perempuan, ada sehat, ada sakit, ada senang, ada susah, ada orang hidup, ada orang mati, berpasang-pasangan. Nah, di sini ini kita harus memahami kenapa yang dimaksud apa kita mengenal tentang pasangan-pasangan ini. Jadi kalau kita sedang mendapatkan sakit, itu harus yakin sakit pasti ada obat. Kenapa? Karena ada pasangannya. Orang diturunkan sakit pasti Allah menurunkan obatnya. Nah, permasalahannya sekarang memahami berpasang-pasangannya ini. Berarti kalau kita sakit belum ketemu obatnya, berarti sama saja belum ketemu pasangannya. Jadi sama saja kan orang itu ada yang nikahnya masih muda, ada yang sampai lewat, ada yang ya ada sebagian manusia yang sampai meninggal tidak menikah. Tapi itu tetap berpasang-pasangan. Nah, kenapa kok sampai meninggal gak menikah? Ya berarti memang tidak ketemu pasangannya waktu di dunia. Tapi di akhirat pasti ketemu pasangannya. Maka katakanlah maha suci Allah. Jadi agar kita cepat menemukan pasangannya, maka banyaklah memuji Allah dengan mensucikan
Allah. Jadi kalau kita misalnya sedang sakit, itu kita jangan menuduh Allah itu tidak adil, jangan menuduh Allah itu menyiksa. Tapi Allah itu maha suci dari berbuat zalim. Allah itu maha suci dari berbuat keji. Jadi tidak mungkin semuanya itu. Jadi kita harus memuji Allah, mensucikan Allah untuk memahami tentang pasangan. Makanya kadang-kadang kita dalam berkeluarga itu kan ya termasuk pasangan, itu suami istri. Itu pasangan. Nah, kalau kita tidak diikuti dengan memuji Allah dalam hidup ini, maka nanti pasangan itu selalu akan tidak tenang. Selalu akan ada banyak masalah dan sulit untuk diselesaikan. Karena apa? Masing-masing pasangan tidak mensucikan Allah. Coba kalau bapak misalnya dalam keluarga sedang ada bentrok, kalau masing-masing terus baca memahami subhanallah, 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 pasti ributnya pasti berhenti. Ya paling tidak pas saat itu. Tapi kalau kita rasakan benar, semuanya saling merasakan, pasti nanti akan berhenti beneran. Karena apa? Pas mau marah, itu kan yang bawa setan. Kita mensucikan Allah, memuji Allah, maka setan itu akan pergi. Jadi kita akan menjadi tenang. Maka dikatakan Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Nah, gini, marilah kita pahami tentang kita hidup itu selalu berpasangan. Makanya kalau sedang susah, jangan terlalu susah. Ada kalanya pasti ada senangnya. Kalau sedang sakit, jangan terlalu sedih dari sakitnya. Ada kalanya orang juga sehat. Terus dirasakan lagi sakitnya seberapa dibandingkan dengan sehatnya seberapa. Jadi seperti itu. Kalau kita merasakan sakitnya dirasakan sampai berlebihan, sedangkan yang sehatnya tidak dirasakan, ya nggak imbang. Makanya pasangannya nggak sinkron. Nah, contohnya kayak saat kemarin sakit kakinya sakit, tapi badan lainnya masih ada yang rasa enak. Coba kalau sakit semua. Tapi kalau misalnya sakit semua, harus bisa mengimbangkan agar merasakan ada yang enak. Jadi ada pasangannya. Tapi kadang-kadang kan kita sulit untuk mengetahui tentang pasangan itu. Coba kalau misalnya kayak Pak Budi ini sakit sebelah kiri sakit dadanya. Yang sakit itu sak termi. Kalau dibandingkan dengan badan yang lain, badannya kan masih lebih banyak. Tapi sakitnya hanya di sini, di bagian ini yang paling terasa. Coba kalau misalnya rasa itu semuanya kena di badan semua, kayak apa? Nah, itu seperti itu. Maka kita harus maha suci Allah tidak akan menyiksa kita. Dari sakitnya itu pasti ada pasangan yang sehat. Terus nanti pasti akan ada obat. Nah, itu harus diyakini. Nah, untuk meyakininya ini perlu kita selalu memuji Allah, mensucikan Allah agar pasangannya itu segera ketemu. Obat-obatnya itu segera ketemu. Nah, makanya kalau ada orang yang sedang sakit, apalagi sakaratul, anggap sudah mau sakaratul maut, terus bacakan surat Yasin. Intinya ayat di sini menunjukkan ada pasangan, bahwa hidup pasti ada mati, mati ada hidup, sakit ada obat. Nah, itu seperti itu, makanya jadilah dibacakan surat Yasin. Berikutnya, wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum mutlimun. Dari suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam, ditinggalkannya siang dari malam itu, maka sekitar itu mereka berada dalam kegelapan. Jadi adanya sekarang kayak malam seperti ini untuk ciptaan Allah, bukan terjadi dengan sendirinya, tidak. Malam meninggalkan siang, tadi siang terang, sekarang jadi malam. Kalau malam untuk apa, kalau siang untuk apa, itu pasangan. Coba kalau nggak ada malam, nggak ada siang, bagaimana kita hidup? Tapi sekarang prakteknya kadang-kadang malam jadi siang, orang bolak-balik. Malam jadi siang, siang jadi malam. Nah, itu berarti tidak mensesuaikan pasangan yang telah ditentukan oleh Allah.
Kalau malam itu banyak berkah untuk beribadah, juga untuk beristirahat. Kalau siang banyak berkah untuk mencari rezeki Allah, juga untuk beribadah. Tapi kadang-kadang sekarang malah terbalik, yang siang untuk istirahat, malam untuk kerja. Nah itu kan pasangan-pasangan yang tidak tepat seperti itu. Makanya dipikirlah tentang kejadian siang dan malam. Kalau kita bisa memikirkan tentang kejadian siang dan malam itu, kita hidup tidak akan merasa sombong, tidak akan merasa besar diri. Pasti kita akan mengakui kebesaran Allah. Coba kalau misalnya oleh Allah dibikin malam terus, gimana orang? Terus dibikin siang terus, bagaimana? Nah ini, makanya Allah itu maha sempurna, menciptakannya segala sesuatu dengan sangat sempurna sekali, terpasangkan. Itu tentang pergantian siang dan malam. Kalau malam itu ya untuk istirahat, kalau siang itu untuk berikhtiar. Itu secara garis besarnya. Tapi di balik itu semua, malam itu ada sesuatu yang lebih baik lagi, siang ada sesuatu yang lebih baik lagi. Tidak hanya sekedar untuk malam beristirahat, siang berikhtiar, tidak hanya sekedar itu. Tapi kalau secara umum kan rata-rata masih mending malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Kadang-kadang siang malam untuk kerja, sehingga rupa waktu. Nanti nggak seimbang, pasangannya nggak seimbang. Kemudian wasamsu tajri li mustaqarril laha dzalika takdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Matahari itu beredar, Pak. Ya kalau ini dipelajari secara ilmu teknologi nanti tidak ketinggian, tapi kita sekarang kan melihat matahari dari, kalau pagi dari ujung timur, sore di ujung barat. Jadi matahari itu beredar, tapi beredarnya tidak seperti mata yang kita lihat itu. Kelihatannya yang berjalan itu matahari, tapi matahari hanya beredar, beredarnya berputar di situ. Jadi matahari itu tidak bergeser. Yang bergeser adalah tempat kita yang kita duduki ini, bumi ini yang bergeser. Tapi matahari itu beredar, jadi mutar, tidak diam. Jadi ini disebutkan beredar pada ketetapan Allah. Coba kalau misalnya matahari itu tidak oleh Allah tidak dibikin, tidak beredar, misalnya muncul terus dalam, apalagi tidak beredar, misalnya diciptakan dalam dekat, kita akan kepanasan. Diciptakan dalam jauh, terlalu jauh, kita akan kegelapan. Tapi matahari itu diciptakan udah beribu-ribu mil, beribu-ribu mil itu jutaan kilometer dari tempat kita ini. Nah itu gede banget. Dan kita ngelihatnya kecil. Nah itulah termasuk pasangan Allah. Untuk coba kalau kita ngelihat bener-bener gede banget, pandangan kita akan tertutup oleh matahari. Tapi Allah menciptakannya dengan sangat sempurna sehingga kita melihatnya dari jauh. Dan matahari itu berpasangan. Berpasangan dengan apa? Malam, terjadinya penerangan malam adalah bulan. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urujunil qadim. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredarannya yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tandan yang tua. Tandan tua itu pisang tandan yang tua, melengkung. Nah, di sini jelas sekali bahwa kalau bulan itu beredar, itu berjalan, berputar. Tapi kalau matahari tadi hanya beredar. Kalau di sini dikatakan beredar, terus
kembali kepada tempat peredaran. Berarti kan kalau kembali berarti dia akan pergi, jadi mutar. Nah, ini semua menunjukkan kebesaran Allah. Menunjukkan itulah yang namanya bulan, bintang, yang bulan, matahari yang segitu gedenya itu nurut sama Tuhannya. Nurut, tidak pernah protes. Sedangkan kita manusia yang kecil seudik ini banyak protes, banyak tingkah, banyak pola. Tapi matahari tidak, dia sesuai peredarannya. Matahari sumber kehidupan, jangan dikira tidak. Kalau nggak ada matahari kita nggak bisa hidup. Karena semua metabolisme kehidupan itu sumbernya dari matahari. Nah di sini ini makanya Allah menciptakan pasangan di sini. Kita semua itu akan dicukupin di antara siang dan malam, dan di antara pergantiannya perputaran matahari dan perputaran bulan. Itu kita dicukupin itu di antara itu. Dicukupin rezekinya, atau di dalam keadaan sehatnya, atau dalam keadaan sakitnya. Kita itu kan hanya dalam putaran matahari dan bulan. Makanya ada sebagian orang yang memahami dengan cahaya matahari saja bisa menyembuhkan penyakit. Karena memahami hakikatnya matahari. Dengan melihat bulan bisa menyembuhkan sakit. Nah, itu seperti itu. Tapi kita bisa nggak memahami hakikat kehidupan ciptaan Allah yang telah menciptakan berpasang-pasangan tadi. La samsu yang bagi laha ang tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Tidak mungkin bagi matahari itu mengejar bulan, dan malam pun juga tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya masing-masing. Jadi tidak akan tempuk, Pak, tidak akan tabrakan. Siang akan pada posisinya siang. Malam akan ada posisinya malam, tidak akan bareng. Jadi maksudnya matahari nggak akan muncul bareng dengan bulan, nggak mungkin. Karena sudah diatur. Nah, kalau muncul bareng ya nanti jadilah gerhana. Tapi itu pun nggak muncul bareng. Yang kelihatan kan, kalau gerhana yang kelihatan kan bumi, sinar matahari ketutup bulan, kan posisinya jauh, tidak tabrakan. Makanya beredar pada posisinya masing-masing. Nah, ini juga gambaran untuk manusia. Sebenarnya manusia itu kalau beredar pada posisinya masing-masing, nggak mau tabrakan, ya insya Allah hidupnya juga tidak akan sengsara. Tapi kadang-kadang kita nabrak aturan. Edarannya manusia, orang beriman, orang hidup di dunia, itu beredarannya satu, harus mengesahkan Allah. Peredaran hidup, karena manusia itu harus mengikuti aturan edaran perputaran kehidupan. Ini nyatanya manusia jarang yang bisa mengikuti perputaran aturan kehidupan. Kalau matahari ya beredarnya begitu, bulan ya begitu. Nah, manusia beredarnya ikutin perintah Allah dan Rasulnya. Beredarnya di muka bumi ini. Tapi jarang manusia boro-boro ngikutin perintah Allah. Sama Tuhannya aja nggak kenal. Sama Allah nggak kenal. Bagaimana mau ngikutin peredarannya? Ngaku Tuhannya Allah tapi nggak kenal. Merasa kenal tapi nggak mau. Ya berarti kan sama saja nggak kenal. Berarti nggak ngikutin aturan perintah. Nah, ini kita memahami tentang kebesaran Allah, tentang Allah menciptakan pasangan-pasangan. Satu lagi sampai terakhir ya, sampai 42 dah. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil maskun. Dan satu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Ini maksudnya apa ini kapal? Satu tanda lagi,
bahwa sebagian bahwa manusia itu diangkut dalam satu kapal muatan. Ini kisahnya Nabi Nuh. Manusia itu waktu itu udah habis, tinggal ada yang terangkut dalam satu muatan. Saat itu semuanya beriman. Saat itu semuanya beriman pas pada satu kapal itu. Nggak ada yang bangkang. Yang bangkang sudah tenggelam. Itu seluruh dunia itu. Yang bangkang tenggelam. Tinggal yang ngikutin Nabi Nuh. Waktu itu semuanya beriman, tapi prakteknya sampai sekarang kok nggak beriman semua. Padahal dulu engkongnya iman semua. Zaman Nabi Nuh itu. Apalagi dikembalikan kepada zaman Nabi Adam. Nabi Adam dan Ibu Hawa semuanya beriman, hanya 1-2 orang. Tapi kenapa pecahannya dari banyak? Macam-macam olah kelakuannya. Karena tidak mengikuti tadi peredaran manusianya. Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun, dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Jadi ini suatu tanda kebesaran Allah. Selain itu Allah tuh memudahkan kita dikasih pasangan. Kalau zaman dulu pasangannya orang berjalan biar mudah naik binatang yang diizinkan. Ya, ada gajah, ada onta, ada kuda. Tapi kalau sekarang Allah menciptakan dengan bentuk lain, manusia dikasih kemampuannya, sekarang ganti motor, mobil, pesawat dan sebagainya. Tapi itu semuanya karena kebesaran Allah semua. Tapi jarang manusia yang memikirkan bahwa itu merupakan ciptaan Allah, kebesaran Allah, ngakunya itu ciptaan manusia. Nah, sampai ini aja. Jadi sampai ayat 42. Saya ulangi dikit. Jadi intinya pada ayat yang saya sampaikan tadi, sadarilah bahwa kita hidup itu berpasang-pasangan, nggak usah terlalu sedih. Dalam kenyataan alam hidup itu ada pasangan, ada semuanya pasangan. Yang besar kelihatan matahari, bulan, siang, malam. Ada perjalanan, ada angkutan. Kemudian ada kehidupan, ada kematian. Makanya ada kesedihan juga ada kesenangan. Tidak selamanya manusia sedih, tidak selamanya manusia senang, karena berpasangan. Tidak selamanya manusia sehat, tapi juga tidak selamanya manusia sakit. Ada sakit, ada obat, ada susah, ada senang, ada kesulitan, ada kemudahan. Itulah, maka kita sebagai orang yang beriman harus mempercayai itu, harus menjalankan perintah Allah agar bisa menempatkan pada pasangan yang tepat. Jadi kita tidak keliru langkah. Tapi kadang-kadang kan kita nggak memahami kehidupan, akhirnya kita itu jalannya menurut kemauan kita sendiri. Contohnya menurut kemauan kita sendiri itu apa? Sholat nggak mau, ibadah nggak mau, yang dikejar dunia semata. Itu sama saja kita tidak beredar pada edaran manusia. Nah, semuanya tadi beredar pada aturan Allah. Nah, kalau manusia mau beredar pada aturan Allah, apa perintahnya Allah? Manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, kata Allah. Ning prakteknya mana? Jadi manusia beredar di dunia ini hanya untuk menyembah Allah. Tapi prakteknya yang dipokokin adalah menyembah perut, menyembah mulut. Di siang jadikan malam demi mulut dan perut, tidak demi Allah. Nah, itu saja. Nanti kalau nggak begitu jelas bisa ditanyakan nanti. Itulah yang saya jelaskan, surat Yasin ayat 36 sampai 42. Semoga menjadikan gambaran kepada kita, nambah pengetahuan buat kita, sehingga kita menjadi tambah pengetahuan, tambah iman, dan tambah ilmunya. Saya cukupkan dulu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ditanyakan.